Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi dua kabar update, yaitu seputar P3K pastinya rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Kita ke info yang pertama dulu teman-teman ya. P3K 2022, Hetiva mendorong Pemda serius melakukan hal ini. Nah, ini dikatakan hal ini teman-teman ya. Kita belum tahu kira-kira hal apa. Dan kebetulan informasinya Kamis 10 Februari 2022. Dan kita cek selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Hetiva Saifuddin ya. Hetiva Saifuddin mengatakan pemerintah melalui Kemendikbudristek akan membuka kembali formasi P3K guru sebanyak 758.000 untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru honorer. Nah, pastinya juga rekan-rekan sudah tahu teman-teman ya mengenai jumlah yang akan direkrut, yaitu 758.000. Menurutnya hal itu didasarkan atas rekomendasi Panitia Kerja atau Panja Komisi 10 DPR RI dan penghitungan yang dilakukan Kemendikbudristek. Jadi apa yang diusulkan atau disampaikan oleh Komisi 10 mengenai penambahan kuota, alhamdulillah teman-teman ya sudah masuk. Hetiva mengajak para guru tidak menyanyiakan kesempatan mendaftar P3K. Nah, ini kesempatan besar juga rekan-rekan ya. Sebab banyak manfaat yang akan didapatkan seperti jaminan ekonomi, karir jangka panjang guru, peningkatan kompetensi, dan sertifikasi. Jadi itu teman-teman ya, jadi ada beberapa keuntungan begitu atau manfaat yang didapatkan jika rekan-rekan itu lulus menjadi ASN P3K. Selain itu, Hetiva mendorong pemerintah daerah atau Pemda memaksimalkan seleksi P3K guru pada 2022. Dia mendorong Pemda dan Dinas Pendidikan benar-benar menganalisis secara cermat kebutuhan guru di daerahnya. Jadi ini teman-teman ya. Jadi di mana Ibu Hetiva ini mendorong pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan katanya agar benar-benar menganalisis secara cermat kebutuhan guru di daerahnya. Karena kita tahu di 2021 ada beberapa daerah yang tidak mengajukan formasi rekan-rekan ya. Kesempatan ini harus dimaksimalkan dengan baik agar kekosongan guru di daerah segera terisi, kata Hetiva dalam keterangannya di Jakarta 9 Februari. Dia mengatakan Komisi 10 DPR meminta Kemendikbudristek dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengevaluasi pelaksanaan rekrutmen P3K 2021, memperbaiki dan mempersiapkan yang matang untuk 2022. Nah, ini betul juga teman-teman ya. Mempersiapkan yang matang untuk 2022 agar tidak terjadi kendala-kendala seperti yang ada di tahun 2021. Sampai hari ini juga untuk tahap 3 itu belum jelas teman-teman ya. Apakah betul akan dibatalkan atau seperti apa? Kita tunggu informasinya. Seperti kebutuhan formasi guru di daerah agar segera dikoordinasikan dengan Pemda dan tidak ditunda penyampaiannya. Nah, ini benar juga teman-teman ya, agar Pemda juga secepatnya melakukan perhitungan begitu tentang kebutuhan di daerahnya. Hetiva menambahkan pengangkatan guru P3K tahun 2021 diharapkan segera diproses. Nah, ini kembali lagi diingatkan teman-teman ya, agar yang 2021 ini segera diproses. Karena kita tahu untuk tahap 1 saja itu baru beberapa daerah yang sudah memberikan SK teman-teman ya. Masih banyak sekali daerah yang belum keluar SK-nya, entah apa teman-teman ya. Supaya guru-guru tersebut dapat segera melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi ini juga ada dorongan dari Ibu Hetiva untuk pemerintah teman-teman ya.
Selain itu, Hetiva mengatakan Komisi 10 DPR juga menekankan Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan dapat mengantisipasi migrasi guru-guru swasta karena mengikuti seleksi P3K 2022. Menurut dia, langkah tersebut sangat penting karena adanya keresahan dan kebingungan di sekolah-sekolah swasta disebabkan kehilangan guru-guru dalam jumlah besar karena diterima dalam seleksi P3K. Nah, ini teman-teman ya, sudah ditegaskan. Menjawab hal tersebut, Kemendikbudristek bersama dengan Kemendagri, Kemenkeu, Kemenpan RB, dan BKN terus berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mendorong percepatan pemberkasan calon guru P3K yang telah lulus seleksi serta peningkatan formasi yang diajukan pemerintah daerah. Nah, ini sudah ada dorongan begitu untuk Pemda teman-teman ya, untuk penyelesaian yang di 2021 juga, agar rekan-rekan kita yang lulus itu tahap 1 dan tahap 2 yang sudah menyelesaikan DRH-nya, pemberkasannya, agar SK-nya segera terbit. Hetiva mengatakan terkait dengan penggajian guru P3K telah diperhitungkan oleh Kementerian Keuangan pada alokasi dana alokasi umum atau DAU masing-masing daerah. Menurut dia, hal itu sesuai dengan surat edaran Kemenkeu SEDJPK S98 sekian tentang alokasi tersebut tidak dapat digunakan untuk hal lain kecuali pembayaran gaji guru P3K. Itu juga teman-teman ya. Jadi ini ada dorongan dari DPR untuk pemerintah. Dan kita lanjut ke informasi kedua teman-teman ya. Masih dari media jvnn.com. Nah, di sini kita bisa lihat penegasan pejabat Kemendikbudristek soal anggaran P3K guru. Pemda jangan main-main. Informasinya Rabu 9 Februari 2022. Rekan-rekan ya. Nah, ini ada peringatan dari Kemendikbudristek mengenai anggaran. Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau Kemendikbudristek ya, dari Kemendikbudristek Ibu Nunuk Suryani kembali memberikan penegasan soal anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Salah satu pejabat Kemendikbudristek itu menyatakan bahwa sejak 2021, Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan anggaran gaji P3K guru dalam dana alokasi umum atau DAU. Menurut dia, anggaran gaji DAU itu sifatnya spesifik. Jadi yang ada di DAU itu atau di DAU itu sifatnya spesifik. Dalam artian itu dikhususkan untuk gaji P3K, bukan hal lain teman-teman ya. Artinya lanjut Nunu tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Jika kemudian pemerintah daerah menggunakan anggaran gaji P3K guru untuk kebutuhan lainnya seperti pembangunan infrastruktur, maka dana tersebut harus dikembalikan. Nah, ini peringatan keras juga untuk Pemda. Jadi rekan-rekan yang lagi menonton, silahkan di-share informasi dari Prof. Nunu ini ke pemerintah daerah, teman-teman ya, bahwa jika dilakukan pelanggaran seperti itu teman-teman ya, di mana dana untuk gaji guru P3K tersebut digunakan untuk pembangunan dan lain-lain, maka mereka akan mengembalikan. Jadi pada seleksi P3K guru 2021, Pemda statusnya berutang karena dananya tidak terpakai untuk gaji. Jika dananya digunakan untuk infrastruktur misalnya, Pemda harus tetap mengembalikannya kepada negara. Nah, ini peringatan ini dari Ibu Nunu, teman-teman ya. Selanjutnya, untuk penggajian tahun ini, Nunu menegaskan sudah dianggarkan dalam DAU 2022. Sama seperti 2021, anggaran tahun ini juga tidak boleh digunakan untuk lainnya. Maksudnya yang di 2022 teman-teman ya. Karena di DAU 2022 itu ada gaji juga untuk ASN P3K yang lulus di 2022 nantinya. Kalau tidak salah itu dari bulan Oktober, November, dan Desember. Kalau kemudian daerah berkelit DAU-nya seolah-olah tidak bertambah, Nunu mengungkapkan bahwa itu karena salah persepsi saja. Nah, ini kalau misalnya Pemda mengatakan itu belum ada gaji P3K, itu katanya salah persepsi. Kemendikbudristek sudah mendapatkan data transfer ke daerah dari Kemenkeu. Dia mencontohkan untuk Kabupaten Garut, Jawa Barat yang disiapkan itu 8.000. Sejumlah kepala daerah sudah kami jelaskan soal DAU ini.
seolah-olah saja tidak naik, padahal aslinya sudah masuk semua itu gaji P3K, terangnya. Nunuk menambahkan Kemendikbudristek tidak menyalahkan Pemda juga. Di tengah pandemi COVID-19, Pemda harus mencari tambahan anggaran untuk penanganan COVID-19. Kalaupun anggaran gaji P3K guru 2021 terpakai karena pengangkatannya baru tahun ini, statusnya menjadi utang kepada negara, artinya uang itu harus dikembalikan kepada negara. Lebih lanjut, Nunuk menjelaskan bahwa komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer sangat besar, teman-teman ya. Oleh karena itu, kata dia, baru di era Mendikbudristek Nadiem Makarim ini ada rekrutmen 1 juta guru P3K. Artinya sebelum-sebelumnya itu belum pernah, teman-teman ya, seperti itu. Program itu harus disyukuri, kalaupun ada kendala sebaiknya dipahami, karena memang program P3K ini bukan hanya milik satu kelompok, tetapi untuk semua guru yang kompeten, ucapnya. Jadi ini adalah 2 informasi yang dapat admin sampaikan, adanya peringatan dari Kemendikbud Ristek kepada Pemda, teman-teman ya, dan adanya juga dorongan daripada Komisi 9 atau dari DPR RI kepada pemerintah termasuk Kemendikbudristek mengenai P3K ini. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.